Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lil zalimina min nasir. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian Ahad sore Masjid Al-Ghadfan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dihimpun oleh Allah pada sore hari ini dalam nikmat amal saleh. Kita sejenak beriktikaf di masjid, kita sejenak bertolabul ilmi, dan kita sejenak berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nikmat yang luar biasa, yang mudah-mudahan menjadi secuil bukti bahwa kita semua adalah umat beliau yang mencintai beliau, sehingga kita bisa berharap di hari kiamat kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Seorang ulama besar di abad kedua Hijriah, yaitu Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak. Di antara kebiasaan beliau, setelah keluar sholat berjamaah di masjid, maka beliau mengurung diri di rumah untuk berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka orang merasa heran, apakah Anda tidak bosan dari masjid kemudian mengurung diri di rumah? Maka beliau menjawab, bagaimana mungkin aku bosan sementara aku merasakan kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui interaksi dengan hadis-hadis beliau. Maka mudah-mudahan interaksi kita terhadap hadis Nabi ini membawa keberkahan yang besar bagi kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bab berikutnya yang kita bahas pada sore hari ini adalah babul hissi alal izdiyadi minal khair fi awakhiril umuri. Bab tentang anjuran menambah kebaikan di akhir-akhir umur atau di akhir usia. Sebuah tema yang penting untuk kita renungkan bersama. Kenapa ini dikatakan sangat penting? Karena berhubungan dengan akhir usia seseorang. Dan akhir usia itu ya, atau masa tua itu adalah perkara yang sangat mendekatkan kita kepada kematian. Kata Syekh Utsaimin dalam menjelaskan bab ini, memang betul kematian bisa datang kapan saja. Banyak orang meninggal dunia sebelum hari tuanya. Dia masih muda sudah diwafatkan oleh Allah. Bahkan masih anak-anak juga diwafatkan oleh Allah. Bahkan belum sempat lahir ke dunia, masih di dalam perut ibunya, diwafatkan oleh Allah. Ini banyak. Akan tetapi kata beliau, ketika seseorang sudah
masuk di usia tua, maka ajal itu semakin dekat. Apa sebabnya? Karena dia telah merasakan hidup yang cukup lama di dunia, ya, maka ajalnya lebih, ya, berpotensi, ya, lebih dekat dibanding lainnya, karena dia telah merasakan hidup yang sudah cukup lama di dunia. Maka dalam kondisi seperti ini dia memiliki konsekuensi, dia memiliki tuntutan yang tidak dimiliki oleh lainnya. Di antaranya dia harus lebih baik, lebih soleh, lebih rajin ibadahnya, lebih, ya, baik akhlaknya dibanding orang yang usianya lebih muda. Apa sebabnya? Karena dia telah diberi kesempatan oleh Allah untuk mengambil pelajaran yang sebanyak-banyaknya di dalam kehidupannya di dunia. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat pertama yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini adalah, ya, surat Fatir ayat yang ke-37. Ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 36. Dua-duanya saya kutip dalam muqaddimah tadi. Kata Allah, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang kafir nanti mereka masuk ke dalam neraka jahannam. La yuqadha alaihim fayamutu. Di dalam neraka itu mereka tidak dibinasakan oleh Allah sehingga mereka mengalami kematian. Jadi orang-orang kafir di dalam neraka diazab oleh Allah itu selama-lamanya. Mereka tidak dimatikan agar merasakan azab selamanya. Lalu kata Allah, wala yukhaffafu anhum min azabiha. Demikian pula mereka tidak diringankan siksanya sedikit pun. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami memberikan balasan kepada manusia-manusia yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan mereka di dalam neraka? Allah menggambarkan dalam ayat berikutnya, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka. Apa bunyi teriakan mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Kami akan beramal saleh berbeda dengan apa yang kami lakukan ketika hidup di dunia. Jadi orang ingin beramal saleh itu sebuah keniscayaan. Cuma ada yang terlambat, ada yang belum terlambat. Yang sudah terlambat adalah orang-orang kafir ketika nanti mereka diazab di akhirat. Saat itu mereka berharap dikembalikan ke dunia, ingin beramal saleh. Ini sebuah harapan yang mustahil, ya. Maka hari ini jangan kita sia-siakan kehidupan kita. Kita isi hari-hari kita dengan amal saleh sehingga kita tidak seperti orang-orang kafir yang menyesal di hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nazir. Bukankah kami telah panjangkan umur kalian dengan umur yang seharusnya seseorang bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Dalam tafsirnya disebutkan, qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun. Berkata Abdullah Ibnu Abbas, demikian pula para ulama pentahqiq, ya, atau peneliti. Maknahu, apa makna ayat ini? Awalam nu'ammirkum sittina sanah. Bukankah kami telah panjangkan umur kalian itu sampai 60 tahun? Wa yu'ayyiduhul hadis alladzi sanazkuruhu insyaallah. Dan pendapat ini diperkuat dengan hadis-hadis yang akan kita sebutkan insyaallah. Wa qila, dan dikatakan maknahu samaniya asyrata sanah.
Maknanya adalah, bukankah kami telah panjangkan umurmu sampai 18 tahun. Wa qila, dan dikatakan arba'ina sanah, bukankah kami telah panjangkan umurmu sampai 40 tahun. Ya. Jadi orang yang usianya dipanjangkan oleh Allah sampai 60 tahun, sampai 40 tahun, bahkan sampai 18 tahun. Ya, wa qila huwa lil al-bulugh. Bahkan dalam satu pendapat maksudnya adalah usia balik. Kalau laki-laki sampai mimpi basah, atau pendapat jumhur adalah 15 tahun. Kalau wanita sampai haid, ya. Maka ketika orang mencapai usia itu, maka lihat, di akhirat tidak diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama-ulama tafsir, ayat ini memberikan pelajaran yang besar kepada kita bahwa orang yang sudah mencapai usia tua itu diberikan tuntutan yang lebih dibanding yang lainnya. Ya. Makanya dalam ayat ini, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan umur kamu. Artinya Allah sudah tidak memberikan toleransi, karena dia telah diberi umur yang panjang oleh Allah, umur yang seharusnya cukup baginya untuk merenungkan kebesaran Allah, memahami ayat-ayat Allah, beramal saleh, tapi dia tidak maksimalkan itu dengan baik, maka Allah tidak lagi memberikan uzur kepadanya. Lalu kata Allah, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Biasanya kata nadhir, ya, dalam ayat-ayat lainnya ditafsirkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam ayat ini qala Ibnu Abbas wal jumhur huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas dan jumhur ulama, maksud pemberi peringatan adalah Rasulullah. Wa qila asyaibu, tapi dalam sebuah pendapat maksudnya adalah, ya, asyaibu, uban. Jadi seseorang ketika beruban, maka renungkanlah itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia sudah diberikan umur yang panjang, sudah diberi peringatan, turunnya nabi, ya, tumbuhnya uban, tapi dia tidak memaksimalkan itu dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak diberi lagi uzur oleh Allah di hari kiamat. Jadi sekali lagi, orang tua punya konsekuensi yang lebih dibanding lainnya, ya. Maka kalau orang tua melakukan kesalahan, melakukan maksiat, itu hukumannya lebih besar dibanding orang yang usianya masih muda, ya. Dalam sebuah hadis misalnya riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Ada 3 orang yang Allah nanti tidak mengajaknya bicara di hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah tidak menyucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak mau memandang mereka. Walahum azabun alim, bahkan bagi mereka azab yang pedih. Apa 3 golongan itu? Pertama, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Zina itu dosa yang dibenci oleh Allah. Ulama memasukkannya minal kabair, termasuk dosa besar. Jadi dilakukan oleh anak muda sekalipun itu dosa besar, ya. Tapi begitu dilakukan oleh orang tua, maka dosanya semakin berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak mau mengajaknya bicara, Allah tidak mau memandangnya, Allah tidak mau menyucikannya, bahkan Allah siapkan azab yang pedih. Lalu yang kedua, wa malikun kadzab, penguasa yang pendusta. Dan yang ketiga, wa ailun mustakbirun, orang miskin tapi sombong, ya. Nah, pembahasan ini penting sekali karena berkaitan dengan akhir umur, ya.
berkaitan dengan akhir umur. Dan akhir umur seseorang ini menentukan apakah dia husnul khatimah ataukah sebaliknya su'ul khatimah. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, wa innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu dinilai dari keadaan terakhirnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seseorang diberikan balasan oleh Allah itu sesuai keadaan akhir hidupnya. Ya. Maka dalam penjelasan ya hadis ini dikatakan la tangzuru ila amali ahadin, ya la ta'jabu bi amali ahadin hatta tangzuru bima yuhtamulah. Kalian jangan ya kagum oleh amalan seseorang sampai kalian melihat bagaimanakah hidupnya diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena banyak orang awal hidupnya baik, pertengahan hidupnya baik, tapi ternyata akhir hidupnya tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada orang perbuatannya dari awalnya, tengahnya ya persis seperti amalan penghuni surga. Dia sholat, dia puasa, dia infak, dia sedekah, dia membaca Al-Quran, dia iktikaf, sampai kata Nabi seolah-olah jarak antara dirinya dengan surga Allah itu tinggal sehasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi catatan amal mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ya, di akhir hidupnya dia beramal seperti amalan penghuni neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ada orang yang awal kehidupannya, pertengahan kehidupannya, perilakunya seperti ahli neraka. Dia maksiat, dia minum khamr, dia berzina, ya, dan lain sebagainya, sampai jarak antara neraka dengan dirinya itu seolah-olah tinggal sehasta saja. Tapi ternyata catatan amal mendahuluinya, di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka dia pun masuk ke dalam surga. Ya, makanya hari ini jangan kita mudah menghina seseorang karena ya keadaan hidupnya hari ini. Karena dia masih bergelimang dosa misalnya, karena dia masih ahli maksiat, lalu kita remehkan dia, kita hina dia, bahkan kita vonis dia dengan ahli neraka. Jangan, kita tidak tahu ya, jangan-jangan di akhir kehidupannya nanti dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah, lalu dia beramal sebagaimana amalan penduduk surga, maka dia pun dijadikan oleh Allah sebagai ahli surga. Ya. Sebaliknya, kalau kita hari ini ditolong oleh Allah, mudah beramal saleh, mudah sholat berjamaah di masjid, mudah menghadiri majelis ilmu, mudah berinfak, bersedekah, mudah berdakwah, mudah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kemudian menyombongkan diri. Kita tidak tahu nanti akhir kehidupan kita seperti apa. Betapa banyak diceritakan oleh sejarah. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Beberapa manusia lintas generasi, ya. Ada generasi sahabat, ada generasi tabi'in, ya, ada generasi ulama. Awal hidup mereka baik, pertengahan hidup mereka baik, tapi ternyata akhir hidupnya tidak baik. Contoh misalnya, ya,
Di zaman sahabat dulu ada namanya Rajjal bin Unfuwah. Rajjal ini mengikrarkan Islamnya di hadapan Nabi, ya, belajar Quran kepada Nabi. Sebagian sahabat bahkan menyebutnya sebagai ahli Quran. Maka ketika Rasulullah wafat, kepemimpinan diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terjadilah fitnah di zaman Abu Bakar, yaitu fitnah nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar mengutus Rajjal bin Unfuwah untuk mendakwahi Musailamah supaya bertaubat, ya. Ternyata begitu Rajjal sampai di markasnya Musailamah Al-Kadzab, maka dia pun silau dengan kekayaannya Musailamah, sehingga dalam hatinya dimasuki sifat tamak, ya. Dan kata Imam Ghazali, tamak itu salah satu pintu masuknya setan ke dalam hati manusia. Maka melalui pintu tamak ini setan betul-betul menguasai hatinya Rajjal, ya. Dalam hatinya dia berkata, kalau saya jadi pendukungnya Musailamah, saya akan dapat jabatan yang bagus, saya akan dapat harta yang banyak. Akhirnya bukannya dia mendakwahi Musailamah, malah dia menjadi pengikutnya Musailamah, mati dalam keadaan murtad, ya. Kita mundur generasi berikutnya, zaman tabi'in. Ada seorang tabi'in namanya Abdah ibnu Abdirrahim. Tabi'in yang ini bukan sembarang tabi'in, dia, ya, ahli ibadah. Kalau siang puasa sunnah, kalau malam qiyamul lail. Dia ahli Quran, hafal Al-Quran 30 juz, dan dia juga mujahid fi sabilillah, ya. Tapi ternyata di akhir hidupnya murtad, ya. Kalau yang pertama tamak terhadap harta, kali ini tamak terhadap wanita, ya. Dia ingin menikahi putri Romawi. Dia memberanikan diri menulis surat, mattariqul lil wusuli ilaik, bagaimana caranya aku bisa memiliki dirimu. Wanita itu menjawab, caranya mudah, kamu masuk ke dalam agama Nasrani, otomatis aku menjadi milikmu, ya. Akhirnya dia memutuskan murtad, masuk ke dalam agama Nasrani supaya bisa menikah dengan wanita tadi. Dia tinggal di benteng Romawi, ya, mati dalam keadaan murtad. Kaum muslimin hari itu merasa heran. Hei Abdah, kamu ini hafal Quran, kok bisa murtad? Rupanya seluruh hafalan Qurannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sisakan 2 ayat saja, ya. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Kata Allah, betapa banyak nanti orang kafir di hari kiamat menyesal mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa aku tidak termasuk orang yang beriman saja. Kata Allah, biarkan mereka makan, biarkan mereka bersenang-senang, biarkan mereka dilalaikan angan-angan dunianya, sungguh mereka akan mendapati balasan dari seluruh perbuatan mereka. 2 ayat ini teguran keras dari Allah kepada tabi'in yang murtad tadi. Tapi karena hatinya sudah dibutakan oleh cinta kepada wanita, maka ditegur dengan keras sekalipun sama sekali tidak berefek di dalam kehidupannya. Juga generasi ulama, ya, dikisahkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, kata beliau, ada muadzin yang murtad. Bayangkan, muadzin murtad, orang yang sholatnya selalu terjaga, ya. Ketika dia habis kumandangkan azan, dia turun dari menara, dia lihat seorang wanita cantik jelita, maka dia hampiri rumahnya, dia mengatakan, aku ingin menikah denganmu. Kata wanita itu, tidak mungkin, Anda muslim, saya Nasrani, ya. Akhirnya
dia memutuskan murtad masuk ke dalam agama Nasrani supaya bisa menikah dengan wanita itu. Ya, di malam harinya dia panjat atap rumah wanita itu, dia terpleset, dia meninggal dunia. Ya, jadi rugi dunia dan akhirat. Makanya begitu banyak kisah-kisah orang yang awal hidupnya baik, pertengahan hidupnya baik, tapi akhirnya tidak baik. Maka ulama-ulama kita banyak yang berdoa kepada Allah, ya. Apa isi doanya? Agar hidupnya diakhiri dengan husnul khatimah. Allahumma khtim a'malana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtimha bi su'il khatimah. Ya Allah, akhiri amal-amalku, ajalku dengan husnul khatimah. Jangan engkau pernah akhiri amalku dan ajalku dengan su'ul khatimah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang dijamin masuk surga, ya, dijamin pasti husnul khatimah, masih berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka, ya, minal khairi akhirahu, ya, wa minal amali khawatimahu. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kebaikan, ya, di akhir umur, dan aku memohon kepadamu, ya, penutup amal berupa kebaikan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi kita. Makanya tema ini adalah tema yang penting sekali untuk kita semuanya, terutama bagi kita yang telah diberi umur yang panjang, kesempatan yang panjang di dalam kehidupan di dunia. Jemaah dimuliakan oleh Allah, pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah, rawahul Bukhari. Ya, Allah tidak menerima uzur, ya. Qalal ulama maknahu lam yatruk lahu uzran. Allah tidak memberikan uzur iz ahmalahu hadhil muddah, ketika Allah telah berikan kesempatan, ya, selama ini, maksudnya adalah 60 tahun. Makanya hadis ini memperkuat pendapatnya Abdullah ibnu Abbas dan juga lainnya di dalam menafsirkan ayat awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nazir. Kata beliau, maksud, ya, ayat itu adalah bukankah kami telah panjangkan umurmu 60 tahun. Lalu hadis berikutnya adalah menjelaskan, ya, setelah kita faham tentang pentingnya menambah kebaikan di akhir usia, apa di antara bentuk-bentuk kebaikan yang kita harus tingkatkan di akhir usia kita, ya. Di dalam hadis ini, hadis yang kedua ini dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Kata Abdullah ibnu Abbas, dulu Umar pernah memasukkanku bersama para masyayikh Badar, ya, artinya orang-orang yang dulu ikut dalam perang Badar. Dan orang yang ikut perang Badar ini punya kedudukan tersendiri di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perang Badar adalah perang yang sangat menentukan masa depan Islam. Maka orang yang bergabung dalam perang itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, ya, maka ini perasaan Abdullah ibnu Abbas, seolah-olah sebagian mereka merasa tidak nyaman. Orang tua kok digabung dengan anak yang masih remaja. Saat itu Abdullah ibnu Abbas masih remaja. Faqala, maka berkatalah sebagian mereka, lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna'un misluhu.
Kenapa anak ini digabung bersama kita? Kami di rumah juga punya anak seusia dia. Faqala Umar, maka Umar menjawab, innahu min haitsu alimtum. Sungguh dia itu seperti yang kalian ketahui. Maksudnya ilmunya Abdullah ibnu Abbas itu sungguh luas, tidak diragukan lagi meskipun usianya masih remaja. Apa sebabnya? Ini ya, sebabnya adalah karena keberkahan doa Rasulullah SAW. Makanya kalau kita mendapati amalan dijamin dengan doanya Nabi, maka kejar amalan itu, ya, karena doanya Nabi itu berkahnya luar biasa. Dan ini dirasakan oleh Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas 2 kali didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia terhadap urusan agama dan ajarkan kepadanya tafsir. 2 kali didoakan seperti itu. Pertama ketika mengambilkan air wudunya Nabi, kedua ketika mengikuti qiyamul lailnya Nabi. Abdullah ibnu Abbas tidak berani sejajar dengan Nabi, beliau mundur sedikit, ya, ditarik oleh Rasulullah, dia mundur sedikit. Maka setelah sholat ditanya, kenapa kamu tidak mau sejajar denganku? Kata Abdullah ibnu Abbas, aku tidak berani sejajar dengan Rasulullah, utusannya Allah. Maka didoakan untuk kedua kalinya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam urusan agama dan ajarkan kepadanya tafsir. Maka berkah doanya Nabi, dan ini terbukti ya saat ditanya oleh Umar bin Khattab. Fada'ani dzata yaumin fa'adkhalani ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Kata Abdullah ibnu Abbas, pada hari itu Umar memanggilku, memasukkanku bersama ahli Badar, ya, dan aku tidaklah melihat kecuali Umar ingin memamerkan diriku. Qala, Umar bertanya, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Umar bertanya kepada ahli Badar, apa pendapat kalian tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ya, surat An-Nasr, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Faqala ba'duhum, sebagian mereka menjawab, umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasarana wa fataha alaina. Kita disuruh oleh Allah untuk memuji Allah dan beristighfar ketika kita ditolong oleh Allah dan diberikan kemenangan. Ya, jadi jawabannya tidak jauh dari terjemahan ayat tersebut. Wasakata ba'duhum, tapi sebagian ahli Badar lainnya memilih untuk diam. Falam yaqul syai'an, tidak berkata sepatah kata pun. Faqala li, maka Umar kemudian bertanya kepadaku, akadzalika taqulu ya ibnu Abbas, apakah seperti itu pendapatmu wahai Abdullah ibnu Abbas? Faqultu la, aku menjawab tidak wahai Umar. Qala fama taqul, lalu Umar bertanya, kalau begitu bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Qultu, aku menjawab, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Ayat itu adalah berbicara tentang ajalnya Nabi. Allah memberikan isyarat kepada Nabi, ya, dalam riwayat lain dijelaskan makna ayat itu adalah ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya, maksud kemenangan adalah peristiwa Fathu Makkah. Kemudian itulah tanda ajalmu, ya, begitu penjelasan Abdullah ibnu Abbas. Maka Rasulullah diperintahkan untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sucikan, ya,
nama Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguh Allah zat yang maha menerima taubat. Faqala Umar, maka Umar berkata, ma a'lamu minha illa ma taqul, tidaklah aku memahami ayat itu kecuali sama persis seperti pendapatmu. Ya, jadi ini salah satu keberkahan doa Rasulullah pada Abdullah ibnu Abbas. Beliau betul-betul menjadi orang yang pemahamannya terhadap tafsir Al-Quran luar biasa. Tidak hanya disaksikan oleh para sahabat, tapi juga disaksikan oleh generasi berikutnya, yaitu para tabi'in. Bagaimana kesaksian para tabi'in ketika Abdullah ibnu Abbas ditunjuk menjadi khatib, ya, pada hari Arafah, pada saat musim haji. Saat itu Abdullah ibnu Abbas menjelaskan tafsir surat An-Nur. Maka kesaksian para tabi'in, baru kali ini kami mendapatkan penjelasan tentang tafsir Al-Quran, seolah-olah Al-Quran itu turun kepada kami hari ini. Ya. Lalu kata para tabi'in, demi Allah, seandainya orang-orang musyrik, orang-orang kafir ikut hadir dalam majelis ini, pasti mereka akan mendapatkan hidayah semuanya. Ya. Ini Abdullah ibnu Abbas. Apa di antara pelajaran dari hadis ini? Ini yang ingin kita garis bawahi. Ya. Di antara amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak di akhir usia, itu adalah berzikir kepada Allah dan juga memperbanyak istighfar. Ya, berzikir apa saja, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, la ilaha illallah. Perbanyak zikir. Inilah isyarat surat An-Nasr. Disuruh memperbanyak zikir di akhir hayat. Apalagi di tengah pandemi yang masih melanda negeri kita, ini penting sekali. Ya, zikir itu erat sekali dengan diangkatnya sebuah bencana. Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika suaminya wafat, ya, wanita kalau ditinggal wafat suami itu sedih apa senang, Pak, kira-kira? Ya, ibu kalau ditinggal wafat suami sedih apa senang, Bu? Ya. Ketika terjadi perang Uhud, istrinya, ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ditinggal wafat oleh 3 orang sekaligus. Nabi memberitahukannya satu persatu, bersabarlah kamu, saudara laki-laki kamu syahid. Maka dia masih tegar, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kata Nabi, bersabarlah kamu, pamanmu juga syahid. Lalu dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia masih tegar. Begitu Nabi mengatakan yang ketiga kali, bersabarlah kamu, suamimu juga syahid, maka dia pun menangis terseduh-seduh. Lalu kata Nabi, begitulah tabiat wanita, kalau ditinggal wafat keluarganya, saudaranya, dia masih tegar. Tapi kalau sudah ditinggal wafat oleh suaminya, itu sungguh kesedihan yang teramat mendalam. Itu dialami oleh Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah bersedih, teringat anaknya masih kecil-kecil, seketika menjadi yatim. Maka pada saat beliau bersedih, Rasulullah mendatangi beliau. Rasulullah menghibur beliau. Kata Rasulullah begini, wahai Ummu Salamah, maukah kamu aku ajarkan sebuah zikir? Kalau kamu biasakan zikir ini, kesedihanmu pasti akan diangkat oleh Allah, dan Allah akan mengganti musibahmu dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Apa zikir itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, bacalah Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berikan balasan atas musibah, ya, berikan pahala atas musibah yang menimpaku, dan gantilah dengan kebaikan yang lebih besar.
Bagaimana kesaksian Ummu Salamah setelah membiasakan zikir ini? Kata beliau, tidaklah aku membiasakan zikir yang diajarkan Nabi tadi, kecuali kesedihanku betul-betul dicabut oleh Allah. Dan Allah mengganti musibahku dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Kalau sebelumnya menjadi istrinya Abu Salamah, seorang sahabat Nabi. Setelah Abu Salamah wafat, ya, kemudian masa iddahnya habis, dinikahi oleh siapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini eratnya hubungan antara zikir dengan diangkatnya sebuah bencana. Makanya negeri yang faham agama di dalam menghadapi wabah ini berbeda dengan negeri-negeri sekuler. Negeri sekuler menghadapi wabah ini sekedar menyiapkan masker, cuci tangan, ya, sekedar social distancing, sekedar perkara fisik saja, meskipun itu penting. Tapi negeri-negeri yang faham agama tidak sekedar melakukan ikhtiar yang fisik tadi, tapi di antara ikhtiar yang mereka lakukan adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Seperti yang terjadi di Maroko, ya, ketika wabah masuk negeri itu, maka penduduknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berzikir di rumah-rumah, di jalan-jalan, di kantor-kantor, di pasar-pasar, sehingga gemuruh zikrullah itu menggema ke seluruh penjuru negeri, ya, karena mereka faham zikir itu erat sekali hubungannya dengan diangkatnya sebuah bencana. Ini pertama. Kedua, dari hadis ini, di antara amalan yang kita diperintahkan untuk memperbanyak di akhir usia kita adalah istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah turun surat An-Nasr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali membaca, ya, istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis berikutnya, ya. Bahkan ketika Rasulullah rukuk dan sujud setelah turun surat An-Nasr ini, ya, biasanya beliau kalau ruku membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi setelah turun ayat ini, beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi yang rukuknya, sujudnya baca ini enggak salah, ya, sama-sama mengikuti sunnah. Apa sebabnya Rasulullah memperbanyak istighfar tadi? Karena merespon seruan ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, ya. Jadi perbanyak istighfar, terutama kalau kita hubungkan kembali dengan persoalan pandemi, ya, musibah. Istighfar itu erat sekali hubungannya dengan diangkatnya sebuah bencana. Allah mengatakan di surat Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah mengazab mereka sedangkan kamu wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah mereka, dan tidaklah Allah mengazab mereka sedangkan mereka adalah manusia-manusia yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, kana lana amanani, dulu kita itu punya dua pengaman, ya, maksudnya pengaman dari azab Allah. Apa dua pengaman itu? Pertama, keberadaan Nabi. Yang kedua adalah istighfar. Begitu Rasulullah wafat, kata beliau, falam yabqalana illa wahid. Sekarang pengaman itu tidaklah tersisa kecuali satu saja, yaitu istighfar.
fa idza dhahaba anna halakna. Kalau istighfar pun hilang dari kehidupan kita, maka pasti kita binasa. Ya. Di dalam kitab At-Tawwabin, Al-Imam Ibnu Qudamah mengkisahkan sebuah peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini pernah saya sampaikan sepertinya, ya. Meskipun kisah ini didhaifkan oleh sebagian ulama, tapi paling tidak kita memiliki sandaran, yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah. Dan kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran sebesar-besarnya dari para pendahulu kita, ya, yaitu dalam sejarah. Isi Quran itu bahkan sepertiganya adalah sejarah, agar kita hari ini mengambil pelajaran yang besar dari apa yang terjadi di zaman dahulu. Lihat betapa eratnya hubungan antara istighfar dengan diangkatnya sebuah bencana. Zaman Nabi Musa terjadi bencana, ya, meskipun bencananya bukan wabah seperti sekarang, tapi ya sama-sama bencana. Hari itu bencananya adalah paceklik, kemarau panjang. Saking panjangnya kemarau hari itu, sampai banyak sawah, ladang, kebun mati kekeringan, ya, banyak hewan ternak mati kehausan, banyak orang menderita kelaparan. Maka disebutkan 70.000 kaumnya Nabi Musa mendatangi beliau, ya, memohon agar beliau berkenan memimpin munajat kepada Allah supaya Allah berkenan turunkan hujan. Terjadilah munajat yang luar biasa, diikuti 70.000 manusia, dipimpin langsung utusan Allah, Nabi Musa alaihissalam. Ternyata munajat yang luar biasa itu belum diijabah oleh Allah. Ya, sampai Nabi Musa bertanya, "Ya Rabb, ana qasat manzilati indak." Ya Allah, apakah kedudukanku di sisimu hari ini berkurang? 70.000 manusia bermunajat kepadamu, dipimpin langsung kekasihmu, tapi engkau belum kabulkan. Maka Allah menjawab, "Tidak wahai Musa, tapi ketahuilah, ada satu dari kaummu maksiat kepadaku 40 tahun lamanya." Yang maksiat berapa orang, Pak? Satu, itu sudah cukup mengundang murka Allah, sudah cukup untuk mengundang bencana. Apalagi kalau yang maksiat banyak, ya, maksiatnya pun nggak tanggung-tanggung, maksiat besar, ya, mengolok-olok agama Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, ya, memutarbalikkan hukum Allah, yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Tentu ini lebih cepat mengundang bencana. Makanya kita patut semuanya introspeksi. Jangan-jangan wabah ini kita sendiri yang mengundangnya melalui dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Musa tahu penyebabnya, maka Nabi Musa berkhutbah, "Siapa di antara kalian yang maksiat kepada Allah 40 tahun lamanya, tinggalkan negeri ini." Tidak ada satupun manusia berani beranjak dari tempat duduknya. Tapi orang yang merasa berdosa itu, dalam hatinya dia bermunajat, "Ya Allah, aku sadar yang dimaksud utusanmu itu tidak lain tidak bukan akulah orangnya. Akulah yang selama ini bergelimang dosa. Gara-gara maksiatku engkau murka, engkau turunkan bencana. Semua orang menderita kesusahan karena aku, ya Allah. Maka saksikan, saat ini aku bertaubat kepadamu dengan taubat yang sesungguhnya. Ya Allah, aku memohon, engkau telah tutupi aibku 40 tahun lamanya, padahal aku terus menerus maksiat kepadamu. Maka hari ini tolong ya Allah, jangan engkau bongkar aibku setelah aku bertaubat kepadamu." Seketika turun hujan lebat sekali. Bencana itu betul-betul diangkat oleh Allah. Nabi Musa merasa heran, "Bukankah engkau katakan ada satu dari kaumku maksiat kepadamu 40 tahun lamanya? Ini belum ada satupun dari mereka yang beranjak dari tempat duduknya." Maka Allah menjawab, "Wahai Musa, orang yang aku maksud itu telah bertaubat. Dia mohon ampun kepadaku. Aku terima taubatnya, aku ampuni dia. Aku turunkan bencana ini sebabnya dia. Hari ini aku cabut bencana ini juga karena dia."
Nabi Musa penasaran, siapa dia ya Allah? Allah menjawab, wahai Musa, aku telah tutupi aibnya 40 tahun lamanya padahal dia maksiat kepadaku. Tidak mungkin hari ini aku justru membongkar aibnya setelah dia bertaubat kepadaku. Maka berdasarkan kisah ini, sebagian ulama berpendapat di antara tanda diterimanya taubat seseorang adalah aibnya ditutupi oleh Allah. Jadi berdasarkan hadis ini, di antara amalan yang penting untuk kita tingkatkan ya di akhir usia kita selain berzikir kepada Allah yaitu membaca istighfar, dan masih banyak lagi amalan lainnya, di antaranya adalah sholat ya, sebagaimana dipraktekkan oleh ulama-ulama kita. Apakah sholat berjamaah di masjid ya bagi kaum laki-laki ataupun sholat sunnah, pokoknya memperbanyak sholat ya. Maka disebutkan oleh Imam Waqi' Ibnul Jarrah, ada ulama namanya Imam A'mash. Beliau selama 70 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. 70 tahun. Kemudian ya ulama lainnya ya yaitu Ibnu Hamzah, Sulaiman ibnu Hamzah. Seumur hidup beliau telat sholat jamaah itu hanya 2 kali ya, dan beliau menyesal sekali. Kemudian ulama yang lain ya, Muhammad Salamah ya, Muhammad bin Salamah, beliau tidak pernah sekalipun telat sholat berjamaah kecuali sekali saja, yaitu saat ibunya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sholat wajib ya berjamaah. Demikian pula sholat sunnah. Imam Malik ya, gurunya Imam Syafi'i, disebutkan ya, beliau selain puasa Daud itu kalau malam sholat sunnah ya, kalau malam sholat sunnah sampai 800 rakaat. Imam Ahmad ibnu Hambal itu setiap malam sholat sunnah 300 rakaat ya. Imam Bukhari sebelum menulis hadis di dalam sahihnya, apa yang beliau lakukan? Beliau berwudu kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Jadi kalau jumlah hadis di dalam Sahih Bukhari ada 7.563 hadis. Berarti berapa rakaat beliau sholat, Pak? 15.100 ya, 15.126 rakaat. Masya Allah ya. Jadi inilah amalan-amalan yang harus kita tingkatkan di akhir usia kita, sehingga usia kita ditutup oleh Allah dengan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kami kembalikan kepada pembawa acara, silahkan.